Haleluya, Shalom. Shalom. Seluruh umat Tuhan dimanapun berada saat ini, khususnya Jemaat GBI Tahta Daud, pagi hari ini kita ada ibadah bersamaan, yaitu live streaming bersamaan di Facebook Tahta Daud Channel, juga di YouTube Tahta Daud Channel, juga di Instagram GBI Tahta Daud. Jadi Bapak Ibu boleh memilih di ketiga aplikasi tersebut. Kita mau sama-sama menaikkan pujian kita mau sama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya memberkati setiap Bapak Ibu yang bergabung bersama kami dimanapun berada. Roh Kudus menjamah setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita naikkan doa Bapa kami, yaitu doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian ini. Haleluya. Kita tidak pernah ragu dalam kehidupan ini, karena sesungguhnya Tuhan yang selalu menyertai perjalanan kita. Haleluya. Kesetiaanmu
bersama Tuhan selamanya. Amin. Oleh sebab itu, jadikan Tuhan penguasa tunggal dalam hidupmu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memotivasi kita, yang akan mengajar kita untuk berjalan ke arah Kristus. Baik, kita akan persilahkan waktu dan tempat kami serahkan kepada hambanya Pastor Tomiring. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, karena berkat kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat beribadah kepadanya. Kita bersyukur karena Allah itu roh. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tempat, teknologi, alat yang kita gunakan. Yesus, Allah adalah roh. Dia dapat menjamah, melawat, mengubahkan, dan menyembuhkan kita yang sakit. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu saudaraku, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Allah yang menjelma menjadi manusia dan dinamai Yesus Kristus. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiranmu bukan ditentukan oleh perasaan, bukan ditentukan oleh sensasi yang kami rasakan, tetapi kehadiranmu ditentukan oleh firman-Mu yang berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami tahu ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, bukan sebagai penonton, tetapi sebagai Bapa yang baik, yang menyediakan jauh lebih banyak dari yang kami doakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan Yesus Kristus, kami Bapa akan menikmati kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, Maha Guru kami, pengajar kami, penghibur penolong kami, ajar-ajari kami sehingga kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, mengubahkan hidup kami, sehingga hari demi hari karakter kami menjadi serupa dengan karakter Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap menikmati kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom saudaraku. Shalom. Shalom. Saya buka facial dulu ya. Baik saudaraku, hari ini kita bersyukur. Hari ini kita share langsung secara tiga aplikasi bersamaan, baik itu di YouTube share langsung ya, baik itu di Facebook maupun di Instagram. Kembali lagi, semua berkat kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tempat, teknologi untuk memberkati kita. Tinggal tergantung sikap hati kita. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu, mari kita akan nikmati firman Tuhan yang pada pagi hari ini, yaitu saya beri judul berkomitmen. Berkomitmen. Mengapa saya katakan berkomitmen, saudara-saudaraku? Karena ini sebenarnya adalah kelanjutan dari khotbah-khotbah sebelumnya. Jadi kalau saudara mendengarkan ibadah raya di tanggal 3 Januari, itu berbicara tentang tinggal di dalam Tuhan. Di mana saya sebutkan tahun 2021 ini adalah tahun pemurnian, di mana akan kelihatan siapa yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan dan siapa yang hanya berkunjung tok di hadapan Tuhan kalau lagi ada masalah baru berkunjung kepada Tuhan.
Dan saya jelaskan juga sebelumnya itu lagi di tanggal 10 Januari saya jelaskan, yaitu tentang preparation and timing, persiapan dan waktu. Dan kalau saudara juga mendengarkan Branch Devotion di Tahta Daud Channel, di Facebook Tahta Daud Channel hari Sabtu kemarin, saya juga berbicara tentang belajar menjadi ahli dalam bidangnya. Nah, semua rangkaian ini akan berkelanjutan untuk sesi berikutnya. Dan sesi hari ini adalah berbicara tentang komitmen. Sama-sama kita katakan komitmen. Komitmen. Iya. Di sini saya catat, saudaraku ya, saya akan baca apa yang saya catat ya. Di sini dikatakan, dalam pertumbuhan rohani maupun pertumbuhan dalam bisnis dan karir, dibutuhkan komitmen yang terencana. Ini berarti harus mempunyai tekad, kemauan untuk bertumbuh, ya. Tekad atau kemauan untuk bertumbuh. Baru apa? Memutuskan untuk bertumbuh, melakukan daya dan upaya untuk bertumbuh, dan tekun terus menerus bertumbuh. Nah, inilah pertumbuhan rohani maupun pertumbuhan dalam bisnis dan karir, dibutuhkan komitmen yang terencana. Nah, di sini juga saya catat, saya akan bacakan, saya catat, tidak ada yang paling kuat membentuk kehidupan Anda dibandingkan dengan komitmen yang Anda pilih. Komitmen Anda bisa mengembangkan atau menghancurkan Anda. Tetapi saya mau beritahu, apapun pilihannya, komitmen yang Anda buat akan menentukan keadaan Anda. Jadi komitmen yang kita buat itu akan menentukan keadaan kita. Nah, oleh karena itu gampang. Kita tahu seseorang mau jadi apa ketika dia berkomitmen di bidang itu, dia akan jadi. Kan begitu kan? Nah, makanya di sini saya katakan kita menjadi apapun yang kepadanya kita berkomitmen. Pada titik komitmen inilah sebagian besar orang kehilangan tujuan Allah untuk kehidupan mereka. Ini sayangnya. Nah, banyak orang Banyak orang tuh takut berkomitmen, saudaraku. Takut berkomitmen pada sesuatu. Apalagi dan hanya hanyut mengikuti arus kehidupan. Ngalir aja. Yang penting gua ngalir aja. Dia bilang begitu. Nah, pada titik inilah saya katakan tadi, banyak orang, sebagian besar orang kehilangan tujuan Allah untuk kehidupan mereka. Nah, mereka hanya Mereka takut berkomitmen pada sesuatu dan hanya hanyut mengikuti arus kehidupan. Apalagi yang lainnya membuat komitmen setengah hati. Untuk apa? Untuk memenuhi nilai yang membawa kepada Kepada jadi stres lah, namanya setengah hati. Alkitab katakan, ya kalau nak panas sekalian, kalau mau panas sekalian, kalau mau dingin sekalian, kalau enggak aku akan memuntahkan kamu, kata Alkitab. Nah, jadi dari sini saudaraku, diperlukan namanya komitmen. Bersama-sama kita katakan komitmen. Nah, apa sih arti kata komitmen? Nah, ini saudaraku, kata komitmen ini merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu komitmen. Dan bahasa Inggris ini juga secara etimologis itu kata tersebut berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latin yaitu committere. Nah, yang artinya apa? Artinya committere ini tadi artinya adalah menyatukan, menggabungkan, dan mempercayai. Nah, sekali lagi ya. Apa tadi committere dalam bahasa Latin tadi artinya menyatukan, menggabungkan, dan mempercayai. Itu dia. Nah, maka di sini saya catat, komitmen adalah sesuatu yang membuat seseorang membulatkan hati dan tekad demi mencapai sebuah tujuan, sekalipun ia belum dapat mengetahui hasil akhir dari tujuan tersebut. Nah, ini namanya komitmen. Apa tadi? Sesuatu yang membuat seseorang membulatkan hati dan tekad untuk mencapai tujuan, sekalipun orang tersebut belum dapat mengetahui hasil akhir dari tujuan tersebut. Orang yang berkomitmen adalah orang yang berjerih payah dan berkorban
demi menyelesaikan tujuannya, sekalipun semua orang meninggalkannya. Nah, akhirnya apa saudaraku? Akhirnya seiring waktu, bahasa Latin tadi, committere tadi, itu akhirnya berkembang maknanya, akhirnya mencakup beberapa makna lainnya. Jadi komitmen itu bisa menjadi janji, mempercayakan, keterikatan, kewajiban, dan dedikasi untuk tindakan jangka panjang. Nah, jadi berdasarkan arti ini saudaraku, maka komitmen adalah suatu sikap setia dan bertanggung jawab seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu, baik itu diri sendiri, orang lain, organisasi, tujuan, maupun hal tertentu lainnya. Dan apa? Dan kesediaan untuk terlibat. Itulah komitmen. Bersama-sama kita katakan sekali lagi, komitmen. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, kita melihat ciri-ciri dari berkomitmen. Nah, di sini saya catat ciri-cirinya sebelum saya jelaskan ya. Kenapa saya jelaskan detail saudaraku? Karena kembali lagi, ketika kita keliru mendefinisikan sesuatu, maka kita akan salah mengaplikasikannya. Makanya saya definisikan dulu arti komitmen ini dengan tepat, semampu saya, supaya apa? Supaya kita tidak salah mengaplikasikannya, ya. Nah, dari sini, jadi di sini saya katakan komitmen itu secara umum ciri-cirinya gini. Komitmen di dalam diri seseorang timbul karena adanya apa? Karena adanya rasa tanggung jawab. Adanya rasa tanggung jawab terhadap sesuatu. Apalagi sebagian orang memang berkomitmen itu karena apa? Karena mereka menyukai apa yang dilakukannya. Nah, sedangkan sebagian lagi apa? Berkomitmen itu karena apa? Karena ada perasaan takut kehilangan sesuatu jika tidak menjalankan komitmennya. Nah, jadi oleh karena itu di sini penjelasan singkatnya tentang ciri-ciri komitmen saya katakan tadi, sepakatnya gini, mudahnya gini ya. Dalam suatu komitmen terdapat apa? Perjanjian yang disepakati. Terdapat perjanjian yang disepakati, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. Baru dalam komitmen juga terdapat apa? Tujuan atau sasaran atau goal tertentu yang ingin dicapai setelah melaksanakan komitmen tersebut. Oke ya? Baru apalagi semua pihak yang terlibat dalam suatu komitmen harus bertanggung jawab dengan isi perjanjian. Apalagi komitmen. Komitmen, ciri-ciri komitmen itu adanya kesetiaan atau apa? Loyalitas dari semua pihak terhadap tujuan yang ingin dicapai. Nah, oleh karena itu kita pun harus berkomitmen. Nah, kita berkomitmen terhadap apa? Itu poinnya. Nah, di sini ada 5. Kita harus berkomitmen. Dalam bidang apa saja kita harus berkomitmen. Yang pertama, kita harus berkomitmen kepada Tuhan. Katakan amin. Kita harus berkomitmen kepada Tuhan. Contohnya saudaraku adalah Yosua. Mungkin satu tim kita membacakannya. Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Sudah ketemu? Silakan. Ya, istri saya melihat saya saudaraku. Ya, silakan Mak. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Di sini Yosua katakan apa? Di ayat bagian Yosua 24 ayat 15 bagian B-nya dikatakan apa? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, kita pun harus berkomitmen
kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita harus berkomitmen kepada Tuhan. Bahkan saudaraku, kalau kita baca saudaraku, ada satu lagi tentang komitmen itu saudaraku, yaitu tentang Daniel 3 ayat yang ke-17 sampai 18. Ini namanya berkomitmen kepada Tuhan. Monggo. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Monggo, Mam. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Amin. Inilah namanya komitmen kepada Tuhan, komitmen kepada Allah. Yaitu apa? Bahwa komitmennya kepada Tuhan bukan ditentukan apa yang mau dikerjakan Allah atas hidupnya, tetapi dia membuat komitmen. Dikatakan apa? Sekandainya pun tidak, maksudnya mereka dilepaskan dari dapur perapian yang bernyala-nyala, saudara. Dikatakan apa? Kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Luar biasa. Inilah arti namanya apa? Berkomitmen kepada Allah. Katakan amin. Apalagi yang kedua, kita harus berkomitmen. Tadi kepada Allah. Berikutnya kita yang kedua, berkomitmen terhadap diri sendiri. Ini dia. Berkomitmen terhadap diri sendiri. Saudaraku, biasanya kita di awal tahun ada namanya resolusi tahun baru. Kan begitu? Kita ada resolusi tahun baru. Biasanya macam-macam. Kalau orang Batak biasanya ada mandok hata di malam tahun baru. Itu apa? Mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan menyampaikan harapan-harapannya di dalam satu tahun itu. Kan begitu? Nah, saya mau ceritakan, kita juga harus berkomitmen kepada diri sendiri. Nah, biasanya di dalam resolusi itu, resolusi tahun baru, kita buat sasaran-sasaran. Kita buat keinginan-keinginan kita. Yang dulunya merokok, contohnya, tahun 2021 aku nggak merokok lagi. Contohnya, apalagi yang narkoba, yang apa ya, pecandu narkoba. Dia mungkin berkata, aku di tahun 2021 aku tidak mau lagi menggunakan narkoba, gitu ya. Apalagi contohnya, ada lagi mungkin simpanan tante-tante, kan begitu kan? Sekarang bukan hanya perempuan hanya simpanan om-om. Saya sendiri juga kaget, ada juga ternyata laki-laki simpanan tante-tante. Brondong, Mam ya, brondong, gitu kan? Nah, saya mau beritahukan, engkau mungkin membuat resolusi, aku tahun 2021 aku tidak mau menjadi simpanan siapapun. Aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kan begitu. Engkau contohnya yang selingkuh, kan begitu. Engkau sudah tetapkan tahun 2021 aku tobat Tuhan, aku tidak mau selingkuh lagi. Nah, saya mau beritahukan, bagus tidak resolusi tahun baru? Bagus, bahkan bagus banget. Tetapi kalau tidak ada komitmen, itu hanya ucapan manis belaka. Itu hanya ucapan manis belaka. Saya mau beritahukan kepada rekan-rekan, ketika kita tidak bisa berkomitmen kepada diri kita sendiri, ketika kita tidak bisa berkomitmen kepada diri sendiri, maka percayalah, kita akan sangat kesulitan berkomitmen kepada orang lain, kepada hubungan lain, maupun kepada perusahaan lain. Kita akan sangat kesulitan. Kenapa saya katakan, ingat, standar yang Tuhan tetapkan itu adalah, ingat, masalah kasih. Pertama sekali dikatakan apa? Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Orang yang tidak bisa mengasihi dirinya, dia tidak mungkin bisa mengasihi sesamanya. Orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, dia tidak bisa mengasihi orang lain. Begitu juga orang yang tidak
bisa berkomitmen kepada dirinya sendiri, maka dia akan sangat kesulitan untuk berkomitmen dalam bidang apapun. Oleh karena itu kita harus buat komitmen terhadap diri sendiri. Jangan cari Jangan cari alasan. Jangan cari alasan. Kita harus apa? Kita harus lakukan apa yang kita komitmenkan. Dan disinilah diperlukan teman-teman seiman, saudara-saudara seiman untuk mendampingi kita. Karena Alkitab katakan apa? Berdua lebih baik daripada seorang diri. Kita butuh mereka. Dan ingat, sekali waktu pun nantinya kita akan saling membutuhkan. Saat ini mungkin saya menolong si A, tetapi di waktu kemudian si A bisa menolong saya. Kenapa? Karena kita adalah satu tubuh. Oleh karena itu, yuk, ketika kita membuat komitmen kepada diri sendiri, kita belajar untuk menetapkan, melakukannya. Makanya komitmen selalu disamakan, selalu bersamaan dengan namanya konsekuen. Konsekuen itu apa ya? Ada yang tahu konsekuen? Boleh dilihat ininya deh. Dilihat dulu di KBBI. Apa konsekuen? Nah, konsekuen sesuai dengan apa yang telah dikatakan atau diperbuat, atau tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan. Makanya komitmen selalu didampingi dengan istilah konsekuen. Apa tadi? Sesuai dengan yang telah dikatakan. Apalagi tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan, disepakati bersama. Jadi kita ini harus, apalagi saya katakan, kita harus berkomitmen terhadap diri kita sendiri. Kita harus melakukan apa yang telah kita canangkan. Sulit tidak? Sangat sulit. Makanya kita perlu kawan seiman menjadi teman perjalanan rohani kita. Makanya saudaraku, para pebisnis, mereka itu ada namanya apa? Coach. Ada mereka pelatih yang mungkin hanya dalam 1 bulan mereka hanya ketemu contohnya 1 kali, 2 kali, tapi dibayar cukup mahal. Bisa dalam 1 tahun yang pernah saya dengar itu dibayar 150 juta. Hanya untuk bercerita seorang coach ini kepada ininya ya, kepada coachinya ya, kepada pebisnis ini. Nah, kita pun butuh kawan-kawan seiman. Kita butuh kawan-kawan seiman. Kita harus berkomitmen terhadap diri sendiri. Katakan amin. Amin. Ketika kita berkomitmen kepada Tuhan, kita juga harus berkomitmen kepada diri sendiri. Kalau sudah ada rencana mau buat konten, buatlah. Jangan tunggu-tunggu. Jangan kasih alasan. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Jangan tunda. Kenapa? Penundaan adalah pembunuh kesempatan. Saya ulang lagi, penundaan adalah pembunuh kesempatan. Oleh karena itu, jangan menunda-nunda apa yang bisa kamu kerjakan, yang sudah kamu komitmenkan untuk lakukan. Lakukan. Katakan amin. Dan yang ketiga, komitmen apa? Komitmen dalam hubungan antar sesama. Kita harus memiliki komitmen dalam hubungan antar sesama. Nah, bagaimana maksudnya? Maksudnya kita harus tetapkan diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 9. Monggo, siapa yang sudah ketemu ayatnya? Ibu Maria. Matius pasal 5 ayat 9. Nanti Sari, Roma 12 ayat 18. Matius 5 ayat 9. 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Roma 12 ayat 18. Demikian firman Tuhan, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yes. Jadi apa? Inilah komitmen kita di dalam hubungan antar sesama. Yaitu apa? Kita tetapkan diri kita menjadi juru damai. Kita tetapkan diri kita menjadi juru damai.
Bahkan Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu ditentukan oleh engkau, berdamailah dengan sedikit orang, banyak orang, atau semua orang? Semua orang. Semua orang. Kenapa? Nanti di dalam Matius 5:9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Ketika engkau menjadi anak-anak Allah, engkau akan mendapat warisan dari Allahmu. Katakan amin. Luar biasa. Engkau memiliki hak prerogatif dari Allahmu. Oleh karena itu, ayo kita menjadi juru damai. Jangan menjadi apa? Jangan menjadi provokator. Boleh protes, tetapi jangan ajak orang untuk memberontak. Engkau contohnya ada keberatan dengan gembala sidangmu, sampaikan kepada gembala sidangmu. Bukan contohnya akhirnya apa? Mempengaruhi pengerja-pengerja yang lain. Untuk apa? Untuk mengadakan apa? Protes besar-besaran. Nggak boleh seperti itu. Begitu juga di dalam dunia kerja. Boleh engkau protes, tetapi bukan berarti engkau akhirnya mengajak, menghasut teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama kepada perusahaanmu. Tidak boleh. Yang boleh adalah apa? Protes tanpa memberontak. Saya jelaskan kemarin ya, di branch devotion. Belajar menjadi ahli di bidangnya. Protes wajib, kudu, harus. Karena apa? Kebenaran harus disuarakan. Tetapi yang tidak boleh memberontak. Nah, artinya apa? Kita harus memiliki komitmen ini. Nah, contohnya kita berteman dengan beberapa orang. Kalau ada perkataan teman kita si A tentang teman kita si B yang kurang bagus, kalau kurang bagus, tolong jangan sampaikan. Jangan sampaikan yang kurang bagus itu, walaupun itu adalah benar-benar disampaikan oleh orang tersebut. Artinya apa? Diucapkan oleh orang tersebut. Jangan sampaikan. Ingat, arti kasih apa? Menutupi segala sesuatu. Bukan diumbar-umbar. Tidak boleh. Jadi kita harus punya komitmen. Kita harus menjadi juru damai. Baik di dalam keluarga, baik di dalam dunia kerja, baik di dalam gereja, maupun di dalam lingkungan kita masing-masing. Katakan amin. Kita harus punya komitmen itu. Supaya apa? Supaya ketika kita melangkah, kita sudah ada namanya jalur, sudah ada lalu rambu-rambu kita, yaitu apa? Menjadi juru damai, menjadi pembawa damai. Katakan amin. Amin. Dan yang keempat, kita harus apa? Berkomitmen terhadap keluarga. Kita harus berkomitmen terhadap keluarga. Kenapa saya katakan berkomitmen terhadap keluarga? Banyak orang, saudaraku, mereka mengorbankan keluarga demi karir. Sekali waktu saya menonton di acara televisi, seorang pengamat berkata bahwa anak-anak Indonesia di kota besar, mereka dibesarkan oleh mbak-mbaknya. Bukan lagi dibesarkan oleh nilai-nilai dari papa mamanya. Karena papa mamanya sibuk cari apa? Cari duit. Menaikkan karir. Akhirnya apa? Akhirnya nilai-nilai itu dipercayakan kepada mbaknya. Dipercayakan kepada babysitternya. Dan rata-rata biasanya ya, tidak semua. Babysitter kan tidak sekolah tinggi. Biasanya begitu. Otomatis ya nilai-nilainya juga kadangkala tidak sesuai. Dan sering sekali babysitter itu, khususnya orang Kristen, babysitternya biasanya non-Kristen. Dan akhirnya apa? Nilai-nilainya pasti berbeda dengan nilai-nilai kekristenan. Nah, inilah sering sekali orang lakukan karena mereka tidak berkomitmen terhadap keluarga. Nah, kita gimana? Kita harus berkomitmen. Suami-suami harus berkomitmen kepada istrinya. Suami harus berkomitmen kepada istrinya. Kok suami-suami? Suami harus berkomitmen kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya. Harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Bahkan kalau kita baca di Alkitab, kalau ada janda, kata Alkitab, yang benar-benar janda, jadi usia 60 tahun ke atas, kalau ada keluarganya, dia bilang, jangan janda ini dibebankan kepada gereja. Kalau di dalam Alkitab dikatakan dalam bahasa Indonesia kepada jemaat. Tetapi biarlah keluarganya yang mengurusinya.
biarlah keluarganya yang mengurusinya. Nah, kita ini juga harus begitu. Kita harus berkomitmen terhadap keluarga kita. Kita harus, saudaraku, kalau saya contohnya, kalau ditanya ke saya gitu kan, prioritasnya gimana? Selain Tuhan tentunya ya. Selain Tuhan, keluarga. Setelah keluarga apa? Dalam konteks saya, baru pelayanan. Itu konteks saya, saudaraku ya. Konteks saudara terserah. Selain Tuhan ya. Selain Tuhan adalah apa? Bagi saya, keluarga. Setelah keluarga, baru pelayanan. Jadi bapak-bapak gembala, bapak-bapak pendeta, hamba-hamba Tuhan, jangan buat pelayananmu di atas keluargamu. Nanti berantakan, percaya deh. Anak-anakmu nanti tidak mau menjadi hamba Tuhan. Karena apa? Nanti mereka bisa katakan, Papa, Mama, banyak waktu dengan jemaat, tapi tidak punya banyak waktu dengan kami anak-anaknya. Nah, saya tidak mau seperti itu. Makanya, selain Tuhan, keluarga, setelah itu pelayanan. Saya berharap begitu juga dengan kita hamba-hamba Tuhan. Katakan amin. Nah, dan yang kelima, kita harus berkomitmen. Berkomitmen dalam apa? Berkomitmen dalam bekerja. Berkomitmen dalam bekerja. Yuk, silakan baca Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Monggo. 22 sampai 24. Iya. Monggo. Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Yes. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam Yes. segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Yes. 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Saudaraku, ketika saudara melihat nanti di Facebook Tahta Daud Channel Branch Devotion di hari Sabtu itu, saya bicara tentang bekerja. Bekerjalah sebagai ibadah kepada Tuhan. Nah, saya lakukan kalau kita berkomitmen dalam bekerja dan kita jadikan bekerja itu sebagai ibadah, saya jelaskan di situ, maka kita tidak akan hitung-hitungan. Kita tidak akan pernah kasih yang sembarangan. Apalagi kita tidak akan pernah bersungut-sungut. Kita tidak akan pernah memanipulasi. Ya, ketika memang lembur, bukan tiba-tiba lembur diadakan supaya tambah apanya? Gajinya. Dapat apanya? Tambahan lemburannya. Bukan seperti itu. Kalau bekerja, kita berkomitmen dalam bekerja, di mana bekerja kita jadikan ibadah kita kepada Tuhan. Nah, ada satu lagi ayatnya. Kita baca di Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Ibu Gembala yang bacakan. Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Efesus 6. 5 sampai 8. Iya. Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Amin. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ya, 7, 8. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Amin. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Jelas sekali saudaraku ya, dikatakan ya. Dikatakan apa? Taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dengan apa dikatakan lagi? Dengan tulus hati. Sama seperti apa dikatakan kamu taat kepada Kristus. Baru dikatakan lagi, ini saya minta pasti tidak memanipulasi. Dikatakan, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Artinya apa? Ketika ada atasan dia bekerja sungguh-sungguh, ketika tidak ada atasan dia juga tetap bekerja sungguh-sungguh.
Jadi tidak ada perbedaan, ada atau kagak. Kenapa? Karena dia tahu dia adalah hamba dari tuannya, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Dan yang ketujuh dikatakan, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Lihat, dia bekerja bukan untuk melayani manusia, tetapi untuk melayani Tuhan. Baru ingat, ayat yang ke-8, kamu tahu bahwa setiap orang, jadi tidak ada pengecualian ya. Setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, lihat, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi seandainya pun kita sudah bekerja maksimal, gaji kita tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Betul, kita tidak mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang kita kerjakan dari perusahaan kita, dari atasan kita. Tetapi percayalah, kita akan mendapatkan balasannya dari mana? Dari Tuhan. Jadi ngapain harus bersungut-sungut? Jadi ngapain harus hitung-hitungan? Jadi ngapain harus memanipulasi? Karena jelas-jelas sekali dikatakan, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Kita tidak mendapatkan balasan dari atasan kita. Kita tidak mendapatkan balasan dari perusahaan kita. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang baik, Tuhan akan membalaskannya. Dan kalau Tuhan yang membalaskannya, saudaraku, Dia selalu membalaskannya jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Katakan amin. Amin. Makanya saudaraku, kalau sebelum ada pandemi, saudaraku, saya paling senang kalau khotbah itu tidak dapat PK. PK itu maksudnya persembahan kasih. Apalagi amplop. Iya, tapi amplop bukan amplop kosong, saudaraku ya. Maksud saya amplop yang berisi uang. Kan begitu kan? Saya senang sekali melakukannya. Kalau ada orang enggak, wah, jangan melayani di situ, Pak. Kenapa? Di situ proyek thank you katanya. Itu proyek thank you, dia bilang. Wah, saya kaget. Kalau saya enggak, saya senang sekali melakukannya. Kenapa saya senang sekali melakukan, saudara? Karena saya tahu, kalau sudah saya lakukan sesuatu yang baik, saya pasti akan mendapat balasan dari Tuhan. Dan berdasarkan pengalaman saya, selalu saya mendapatkan lebih banyak dari seandainya saya mendapatkan PK. Saya pernah melayani di satu gereja, itu 1 tahun tidak dapat PK, khotbah berapa ya? Dalam satu bulan saya khotbah berapa kali gereja tersebut? 2 atau 3 kali, saudaraku. 2 atau 3 kali dapat PK? Enggak. Tapi saudaraku, kami sering kali mendapatkan jauh lebih banyak seandainya jumlah PK itu diakumulasikan. Inilah nikmatnya kalau kita tahu namanya berkomitmen dalam bekerja. Baik itu bekerja dalam dunia sekuler maupun bekerja di dalam dunia pelayanan. Kita harus berkomitmen. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita itu selalu ada di jalurnya. Supaya kita tidak keluar dari rencana dan kehendak Allah. Supaya apa, saudaraku? Ketika kita berkomitmen, ingat, orang yang berkomitmen selalu akan mendapatkan kepercayaan lebih dari orang-orang di sekitarnya. Orang akan senang bekerja sama dengan orang-orang yang berkomitmen. Orang akan senang mempercayakan bisnisnya kepada orang-orang yang berkomitmen. Orang akan merasa nyaman ketika dia bergaul dengan orang-orang yang berkomitmen. Jadi ketika kita berkomitmen, saudaraku, kita akan mendapat banyak berkat. Orang yang berkomitmen adalah orang yang dapat dipercaya. Sekali lagi, orang yang berkomitmen adalah orang yang dapat dipercaya. Dan orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Katakan amin. Siapa yang bilang? Firman Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan ini di mana? Nah, saya cari dulu ya. Ayatnya itu sebentar. Amsal 28 ayat 20. Kita baca sama-sama. Amsal 28 ayat 20. Ini AC sudah perlu ganti nih. Sudah panas sekali. Oke. Sudah ketemu? Amin. Amsal 28 ayat 20. Sudah ketemu ya? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. banyak berkat, bukan sedikit berkat loh. Banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Lihat jelas, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat.
Banyak berkat. Berkatnya apa? Macam-macam. Perhatiankah, kasih sayangkah, materikah, kepercayaankah, macam-macam. Dan itu hanya orang dapat dipercaya adalah orang yang berkomitmen. Orang yang berkomitmen, orang akan senang berbisnis dengan orang yang berkomitmen, karena dia akan percaya bahwa orang ini akan konsekuen sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, yuk kita menjadi pribadi yang berkomitmen. Supaya apa? Kembali lagi saya katakan, supaya kita orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Mendapat banyak berkat. Berkat apa tadi saya katakan? Perhatian, kasih sayang, kepercayaan, materi, dan yang lain. Apalagi? Kesehatan. Apalagi macam-macam pokoknya. Oleh karena itu saudaraku, yuk jadilah pribadi yang berkomitmen. Amin. Jadilah pribadi yang berkomitmen. Jadilah pribadi yang berkomitmen. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berkati. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa sekaligus doa syafaat. Saya undang hamba Tuhan yang akan pimpin kita di dalam doa firman Tuhan dan doa syafaat. Monggo Pak Sagala. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini seluruh umat-Mu di dunia boleh beribadah datang kepadamu. Amin. Terlebih jemaat Tuhan di GBI Takhta Daud Tuhan yang saat ini juga boleh menikmati kebenaran firman. Amin, amin, amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Kau Allah yang selalu setia. Kau terus menambahkan pewahyuan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau, sungguh-sungguh takut akan Engkau Tuhan. Yes. Bapa, firman-Mu pada hari ini mengajarkan kami bahwa kami harus mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh dengan Amin. Engkau Tuhan. Biarlah bangsa kami juga memperbaharui komitmennya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mulai beracara Tuhan lewat pemerintah di negara ini Tuhan, di mana pemerintah mulai berani bertindak benar, adil. Ketiga, intoleransi dan kekerasan, radikalisme sudah mulai dikikis dari bumi bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena ketika damai sejahtera Tuhan nyatakan dalam bangsa kami ini Tuhan, kami percaya Tuhan, maka berkat kasih karunia-Mu pun Kau curahkan untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan. Amin. Khususnya Tuhan, kami percaya Tuhan, karena kasih-Mu juga Tuhan, bangsa kami juga boleh Tuhan berikan saat ini Tuhan vaksin untuk pengobatan COVID. Tapi kami berdoa secara khusus Tuhan, biarlah Kau curahkan Tuhan roh yang takut akan Tuhan atas seluruh bangsa kami, atas rakyat bangsa Indonesia, supaya berkomitmen tidak menganggap enteng COVID ini, tapi sungguh-sungguh menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh bangsa kami Tuhan, sehingga kasus COVID ini Tuhan boleh bisa teratasi, sehingga semakin hari semakin menurun Tuhan. Yes. Bahkan akhirnya dengan cara Tuhan yang ajaib, tiba-tiba Tuhan semua COVID hilang, karena Tuhan sudah memberikan waktu di mana memang segala sesuatu ada batas waktunya, dan waktu mula Tuhan yang membuat itu berlalu atas bangsa kami dan atas bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Karena Kau Allah, Kau Tuhan yang layak dipuji, disembah Tuhan. Kami mengucap syukur firman-Mu yang adalah pedang bermata dua, yang boleh mengajar kami, mendidik kami, juga untuk kami juga lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui komitmen ini juga kami boleh diajarkan untuk kami berkomitmen untuk istri kami, untuk keluarga kami, dan juga untuk bangsa dan negara ini, bahwa pemerintah adalah wakil Allah, di mana kami juga harus tunduk dan patuh ketika pemerintah membuat peraturan Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ketika Engkau ditinggikan di atas suatu bangsa, maka bangsa itu akan Kau berkati Tuhan. Bangsa itu akan Kau jadikan bangsa yang luar biasa, sebagaimana umat-Mu bangsa Israel Tuhan Yesus Kristus. Kami juga rindu Tuhan, Kau memberikan Tuhan akal sehat kepada bangsa kami ini Tuhan, supaya segala sesuatu benar-benar dikerjakan, dilakukan, bukan berdasarkan doktrin agama yang tidak benar, tapi berdasarkan kebenaran-Mu yang hakiki, kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati Presiden dan Wakil Presiden, para Menteri Tuhan, juga aparat keamanan, baik itu Panglima Tinggi, Panglima ABRI, juga Yesus Kristus Tuhan, Kapolri yang akan dilantik nanti yang baru Tuhan, juga
kejaksaan, juga Menkumham, semua Tuhan aparat hukum yang Tuhan percayakan untuk menegakkan keadilan bagi bangsa kami. Biarlah bertindak dengan tegas, bijaksana, adil, sehingga dengan takut akan Tuhan mereka mengerjakannya. Bersinergi Tuhan untuk sama-sama Tuhan, supaya ketetapan untuk COVID bisa dilaksanakan dengan benar ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati juga Gembala dan Bu Gembala tempat ini, Asanesa dan juga El, juga Biondi, Sari, juga semua istri hamba juga Tuhan, dan juga hamba-hambamu yang mungkin Opung juga yang tidak hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, berkat yang sama sudah Kau curahkan atas mereka semua Tuhan, sehingga sebagaimana firman-Mu Tuhan berkata di dalam Mazmur, dahulu kami sekarang muda, tapi tidak pernah kami melihat anak cucu orang benar meminta-minta ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau menjanjikan itu untuk kami orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah meminta-minta, bahkan kami memberkati bangsa-bangsa Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui gereja Tuhan GBI Takhta Daud, pemberitaan Injil boleh terus dinyatakan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kelimpahan yang dari seberang lautan juga biarlah terus menghampiri gereja Tuhan di tempat ini, sehingga melalui kelimpahan tersebut Tuhan, gereja Tuhan itu Tuhan pakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan di bumi bangsa Indonesia, dan terlebih di bangsa-bangsa ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan buat kesempatan firman-Mu yang boleh mengajarkan kami kebenaran yang hakiki Tuhan. Hanya dengan berkomitmen dengan Tuhanlah kami bisa berkomitmen di dalam segala hal, karena Tuhanlah sumber komitmen kami. Sehingga dengan komitmen yang dari Tuhan kami bisa mengerjakan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus Bapak. Terima kasih Bapak. Bagimulah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mensyukuri firman-Mu yang boleh mengubahkan iman kami, mengubahkan paradigma kami yang salah, dibaharui menjadi benar melalui kebenaran firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa untuk menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, mempelai kesukaannya, angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Amin. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati bersama-sama berkata, Amin. 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 Tuhan Yesus Kristus berkati. Baik saudaraku, ibadah kita masih berjalan, dan kita akan mendengarkan pengumuman penting yang akan disampaikan oleh saudara Sari Sihotang. Monggo, saya persilahkan. Shalom. Terima kasih buat partisipasi dan kesetiaannya mengikuti ibadah sampai saat ini. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman singkat, dan setelah itu kita akan mengundi 2 pemenang giveaway hari ini. Dan pengumumannya adalah sebagai berikut. Hari Selasa jam 8 malam kita bertemu dalam ibadah Couple in Love. Seru ya, Couple in Love. Jadi jangan ketinggalan, temanya adalah seni bertengkar dengan baik part 2. Jadi ini season kedua. Silakan bergabung di Facebook Takhta Daud Channel. Kita adakan secara live jam 8 malam bersama dengan Bapak
Bapak Ibu Gembala kita. Jadi seru ya, didampingin Bapak Ibu Gembala. Dan hari Rabu kita bertemu dalam acara talk show bersama dengan Pastor Tommy Ringo, Gembala Sidang GBI Tahta Daud, dan Bapak Eko Wibowo, seorang pengusaha dan juga yang melayani di CBM, seorang pengusaha. Maka kita diberkati dengan kebenaran-kebenaran firman yang akan disampaikan. Silahkan bergabung jam 8 malam live di FB Tahta Daud Channel. Jadi ini acaranya tentatif ya. Dan hari Kamis kita bertemu dalam ibadah fellowship seluruh jemaat GBI Tahta Daud. Silakan bergabung jam 8 malam di aplikasi Zoom. Dan kita nggak live-in, kita ada di aplikasi Zoom jam 8 malam. Diharapkan bagi seluruh jemaat GBI Tahta Daud, baik yang di pusat, yang di cabang Tulang Kuning Parung Bogor, dan yang ada di Tumbang Magin Tumbang Setoli Kalimantan Tengah, silakan bergabung jam 8 malam. Dan hari Sabtu kita bertemu dalam acara Brunch Devotion. Seperti yang disampaikan Bapak Gembala tadi, banyak hal-hal baru yang akan disampaikan di sana jam 10 pagi live di Facebook Tahta Daud Channel. Jadi silakan bergabung jam 10 pagi. Dan ini akan dilayani oleh Pastor Tom Ringo dan juga hamba-hamba Tuhan lainnya. Dan jam 7 malam jangan ketinggalan, apalagi kelupaan, kita ada Now. Apa itu? Sama-sama dong. Night of Worship. Iya, kita ada Now, Night of Worship, pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita malam mingguan bersama Tuhan. Kita ada ibadah jam 7 malam bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dan jangan ketinggalan di live juga di Facebook Tahta Daud Channel. Dan hari Minggu jam 10 pagi kita bertemu kembali seperti hari ini dalam ibadah raya GBI Tahta Daud yang diadakan secara live di Facebook Tahta Daud Channel, di YouTube secara live juga Tahta Daud Channel, dan juga di Instagram GBI Tahta Daud. Jangan ketinggalan, terus ikuti ibadah kita dan program-program kita, dan kita akan mengundi 2 pemenang hari ini. Siap? Siap dong ya. Jadi saya minta tolong kepada Ibu Gembala dan juga Ibu Maria membantu saya mengundi hari ini. Silahkan. Iya, kita akan undi 2 pemenang. Semangat di rumah, siapa tahu nama Anda keluar. Oke, pertama kita akan minta Ibu Gembala yang mengundi. Kita undi. Jangan lupa ya, ini giveaway dari ibadah raya kita yang komentar, yang juga mengikuti Calvary Love, program-program GBI Tahta Daud. Nama-namanya kita masukkan ke undian. Silahkan teman-teman yang mau mengikuti minggu depan, silahkan komen di bawah ini hari ini dan ibadah-ibadah kita selanjutnya. Kita hitung sampai 3. Ibu akan membacakannya. 1, 2, 3. Paran Raja Guguk. Wah, pengen gitu sih. Siapa namanya? Paran Raja Guguk. Ya, silakan konfirmasi kepada kontak person kita. Selamat ya. 11 pagi hari Selasa terakhir untuk konfirmasi. Hadiahnya giveaway 100.000 voucher pulsa. Lumayan. Silakan dihubungi dan 100.000 rupiah ya, bukan 100.000 gigabyte, bukan. Rp1.000. Jangan salah paham dengan gigabyte, beda ya. Oke, yang kedua kita akan dengarkan Ibu Maria membacakannya. 1, 2, 3. Hopefully. Selamat ya, Hopefully. Oke, saya ulang yang pertama. Bukan saudara Jetli ya. Yang pertama Paran Raja Guguk, yang kedua Hopefully. Iya, Iya, tulisannya Hopefully. Nah, pemilik akun di Facebook, silakan hubungi kontak person kita atas nama Iklima Yuniar. GBI Tahta Daud, kontak personnya namanya Iklima Yuniar. Kita
kita tunggu sampai hari Selasa jam 11 pagi. Kalau tidak dikonfirm maka akan hangus. Sayang sekali, voucher pulsa sebesar Rp100.000 bisa digunakan dengan maksimal. Nah, Bulanan Facebook. sebulan cukup ya Bu ya? Facebook ya. Wah, Facebook ya. Jangan YouTube berarti ya. Oke. Terima kasih yang sudah mengikuti hari ini, dan kita akan menutup hari ini dengan pujian kita yang kita bawakan pertama tadi. Kita akan naikkan pujian kita.